Baiklah, kita akan ngebahas tentang data ekonomi makro rujukan N. Georgiori Menkyu edisi kelima. Nah, di sini disusun oleh Indra Putri Utami dan Azi Aditya Anwari. Nah, kita masuk ke variabel utama ekonomi makro itu meliputi 3. Yang pertama, gross domestic product atau produk domestik bruto. Yang kedua, consumer price index atau indeks harga konsumen. Yang ketiga adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Nah, kita akan memasuki materi berikutnya yaitu konsep produk domestik bruto atau gross domestic product. Itu adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam sebuah negara dalam periode waktu tertentu. Jadi penekanannya di sini adalah nilai akhir barang dan jasa dalam sebuah negara, artinya itu diproduksi secara domestik dalam lingkup batas negara tertentu dan dalam periode waktu tertentu akhirnya. Nah, PDB selain nilai akhir barang dan jasa ini juga bisa diperoleh dengan jumlah nilai tambah atau value added. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Jadi ini penekanannya adalah selain nilai akhir ya, ini juga bisa menambahkan value added. Nanti kita akan ngebahasnya. Nah, di sini ada GDP real dan GDP nominal. Nah, kita lihat perbedaan antara GDP real dengan GDP nominal. Nah, nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga berlaku itu disebut dengan GDP nominal. Nilai ini bisa berubah setiap waktu, bisa disebabkan karena berubah jumlah barang dan jasa atau nilai real atau perubahan harga barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, GDP nominal dirumuskan sebagai Y sama dengan P kali Y, di mana P itu tingkat harga dan Y output realnya. Dan output maupun GDP dapat dipertukarkan satu sama lain, itu untuk GDP nominal. Sedangkan GDP real atau Y sama dengan P XY adalah nilai barang dan jasa diukur menggunakan suatu set harga konstan atau base period seperti dalam penghitungan indeks. Nah, pendekatan penghitungan PDB itu ada 3, yaitu pendekatan produksi atau output, yang kedua pendekatan pengeluaran, yang ketiga itu pendekatan pendapatan. Nah, penghitungan PDB itu penghitungan PDB dengan produksi ya. Ini fokusnya adalah menghitung nilai akhir barang dan jasa untuk semua sektor. Jadi masing-masing sektor nanti kita rinci produknya, kemudian kita hitung nilainya. Sekali lagi yang dihitung adalah nilai rupiahnya, bukan kuantitasnya, bukan jumlah barangnya. Kembali ya, jadi barang yang langsung diproduksi akhir tidak termasuk nilai rupiah dari bahan mentah, karena jika ini dihitung akan terjadi double counting. Nah, tadi kita juga sudah menekankan selain dari nilai barang dan jasa itu juga bisa dilakukan dengan penjumlahan value added, dengan penjumlahan nilai tambah. Nah, seperti contoh ya, misal 1.000. Nah, total value added-nya itu tetap ya 350.000. Jadi ini yang dia dengan menggunakan nilai penjumlahan value added-nya. Nah, kemudian kita masuk ketentuan dalam penghitungan PDB. Yang pertama, PDB menghitung nilai uang, bukan kuantitas ya, bukan kuantitas, sekali lagi bukan nilainya, tapi harga barangnya. Yang kedua, PDB hanya menghitung final goods. Final goods barang dan jasa akhir, bukan barang input, bukan barang setengah jadi. Yang ketiga itu PDB hanya menghitung barang yang diproduksi saat ini, bukan produksi tahun-tahun sebelumnya, karena konsep PDB tadi ya jangka waktu tertentu bukan jangka waktu sebelumnya. Nah, barang bekas, penjualan barang bekas di sini bukan termasuk item PDB. Nah, yang keempat itu PDB tidak menghitung financial aset seperti saham, obligasi dan sebagainya, karena ini tidak mencerminkan penjualan barang atau jasa yang mencerminkan diproduksi dalam suatu negara. Nah, yang kelima itu
PDB juga tidak menghitung produksi barang dan jasa dari negara lain, karena kita ingat ya, D, domestik, barang yang diproduksi oleh sebuah negara. Yang keenam itu untuk barang yang tidak memiliki nilai pasar, untuk penghitungan PDB-nya menggunakan nilai estimasi yang disebut input value. Misalnya itu nilai perumahan dan layanan pemerintah. Yang ketujuh itu PDB tidak mencatat transaksi ilegal, seperti barang selundupan karena sifatnya yang tidak tercatat. Yang kedelapan, bagaimana perlakuan terhadap inventory atau persediaan. Misalnya sebuah perusahaan memproduksi suatu barang tetapi tidak langsung dijual dan dijadikan barang persediaan. Jika merupakan stok perusahaan, maka barang tersebut menjadi bagian PDB. Namun jika barang tersebut rusak atau busuk, itu berarti sudah tidak dimasukkan ke dalam penghitungan PDB. Begitu juga ketika barang itu nanti dijual, itu tidak termasuk lagi ke dalam penghitungan PDB karena sudah dicatat tadi stoknya, stok perusahaannya sudah dicatat, stok barangnya. Kalau kita catat lagi ketika barang itu dijual, maka akan terjadi double counting. Nah, yang berikutnya itu pendekatan pendapatan. Setiap pengeluaran adalah pendapatan pihak lain. Nilai pendapatan yang diterima semua pihak dalam perekonomian itu disebut national income. Untuk memperoleh national income dari PDB perlu dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu berupa gross national product atau GNP. Karena gross dikurangi dengan penyusutan, maka nanti kita akan memperoleh net product, net national product atau NNP. Nanti kita akan memperoleh national income-nya. Nah, setelah bahas tentang PNB atau GNP atau PNB. Jadi GNP itu gross national product adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara atau penduduk suatu negara walaupun usaha mereka berada di luar negeri. Baik GDP ditambahin NFFI. NFFI itu adalah net foreign factor income, yang merupakan pembayaran pendapatan dari luar negeri dikurangi pembayaran pendapatan ke luar negeri. Nah, yang berikutnya adalah PDB dengan pendekatan pengeluaran. Ada 4 pelaku ekonomi ya, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dengan metode ini, pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di suatu negara domestik dihitung sebagai PDB, sehingga menghasilkan formula sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G dan plus X kurang M, di mana Y gross domestic product, C-nya itu personal consumption expenditure, I-nya itu gross private domestic investment, sedangkan G government consumption and gross investment, yang X itu export, yang M buah negara, D itu domestik. Jadi CIG yang kita bahas tadi merupakan konsumsi barang dan jasa negara lain atau periode barang dan jasa yang tidak tercakup dalam CIG dinikmati negara lain. Barang import itu bukan barang dari PDB atau mungkin barang yang diproduksi dalam sebuah negara tetapi tidak tercakup di dalam CIG tadi karena dinikmati oleh masyarakat dari negara lain. Jadi harus disesuaikan dengan cara net export ya. Kemudian kita masuk ke konsep apa itu CPI atau IHK. Nah, secara umum penghitungan tingkat inflasi adalah menggunakan Consumer Price Index atau CPI dan juga indeks harga konsumen atau IHK. CPI merupakan ukuran perbandingan harga sejumlah barang dan jasa dalam market basket di periode tertentu terhadap barang jasa tersebut di tahun dasar. Jadi, kita mempunyai basket keranjang tertentu yang isinya produk barang dan jasa tertentu yang sudah ditentukan. CPI ini membandingkan harga keranjang tadi dengan produk di dalam keranjang saat ini dibandingkan dengan periode di tahun dasar itu perbandingannya berapa, itulah nilai CPI atau IHK. Kemudian tadi ada menyebutkan tentang market basket. Apa sih itu market basket? Market basket adalah kumpulan barang dan jasa imajiner yang dibeli konsumen periode tertentu. Jadi, market basket seperti ini yang di dalamnya sudah ditentukan barang dan jasa yang telah ditetapkan menjadi pilihan. Ada pakaian, produk elektronik, dan juga ada jasa, makanan, minuman yang dimasukkan ke dalam keranjang.
dan keranjang ini sebagai pengukur dan nanti akan menentukan IHK atau CPI, yaitu harga barang ini di tahun sekarang berapa dibandingkan dengan harga tahun di tahun dasar. Itulah IHK atau CPI. Setelah kita tahu basketnya, maka jadi sebenarnya konsep dari Las Peres, barang dan jasanya sudah ditentukan di awal. Tapi intinya kita membandingkan harga barang dan jasa di tahun tertentu dibandingkan dengan harga barang dan jasa di tahun tertentu. Setelah kita tahu IHK dari dua periode, kita bisa menghitung inflasi. Kemudian kita masuk ke perbedaan PDB deflator dan CPI atau IHK. PDB deflator menggunakan basket market yang berubah-ubah setiap tahunnya, sedangkan IHK basketnya tetap. Selanjutnya yaitu PDB deflator mencakup semua harga barang dan jasa yang diproduksi atau dalam arti konsumsi unit ekonomi manapun bisa dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan IHK hanya dikonsumsi rumah tangga, tidak termasuk perusahaan dan pemerintah. Kemudian PDB deflator hanya untuk barang-barang yang diproduksi domestik, sedangkan IHK mempertimbangkan semua konsumsi, baik diproduksi domestik maupun luar negeri yang penting dikonsumsi rumah tangga. Kemudian kita masuk ke konsep unemployment rate atau tingkat pengangguran. Penduduk itu dikategorikan menjadi dua, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Nah, usia kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Kemudian angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua, yaitu bekerja dan pengangguran. Pengangguran merupakan mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Nah, tingkat pengangguran atau unemployed rate dapat didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak kerja, yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase dari populasi penduduk usia dewasa yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi usia kerja. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan pada materi data ekonomi makro.